Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita bertemu kembali di dalam situasi yang masih tahun yang baru. Kita bisa lewati tahun yang silam hanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Amin. Ya, mari kita mau tetap mengucap syukur untuk semua berkat-Nya yang sudah menyertai saudara dan saya. Ya, mari kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa dalam surga, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan. Karena hanya anugerah-Mu saja Tuhan, kami boleh memasuki di dalam tahun yang baru ini. Kami percaya kalau kami ada dan tetap mampu dan kuat Tuhan untuk menyelesaikan di dalam tahun yang silam. Kami percaya bahwa Engkau juga akan menyertai langkah-langkah kaki kami sepanjang tahun yang baru ini Tuhan, hingga akhir tahun nanti. Terima kasih ya Tuhan. Engkau adalah Bapa yang luar biasa. Rancangan-Mu terlalu indah di dalam kehidupan setiap kami. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami ya Tuhan, baik kepada hamba-Mu maupun kepada jemaat yang terkasih, dan juga setiap pendengar dimanapun mereka berada, baik yang lagi di jalan maupun yang ada di dalam rumah mereka. Tuhan, buka mata hati kami, karena kuasa Roh Kudus yang akan menyatakan jamahannya dan memberikan kekuatan dan penghiburan serta sukacita yang luar biasa di dalam suasana memasuki hari-hari ke depan ini hanya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengar dan belajar lebih lagi akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Yang percaya mengatakan amin, amin, amin. Ya, luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya tidak tahu apa yang biasa dilakukan di dalam keluarga-keluarga setiap daripada jemaat maupun pendengar dimanapun berada pada saat merayakan tahun baru. Ya, karena kita masih berbicara tentang tahun baru karena ini masih begitu hangatnya suasana tahun baru. Yang pasti tahun baru itu dirayakan dengan berbagai cara macam berbeda-beda di seluruh dunia. Contohnya di Jepang, masyarakat mengenakan baju baru dan menghiasi rumah-rumah mereka dengan ranting-ranting pohon bambu dan pinus yang melambangkan untuk umur panjang. Ya, di Skotlandia tahun baru dirayakan bersama teman-teman atau keluarga dengan bersantap malam dan bertukar hadiah. Ya, dilakukan itu sampai mereka melewati tengah malam. Di Yunani, anak-anak menaruh sepatu di dekat daripada perapian dan berharap dari Santo Basil akan mengisi sepatu mereka dengan hadiah-hadiah. Sungguh sangat luar biasa, menarik ya. Tetapi kalau kebiasaan di dalam keluarga kami ya, atau bersama dengan jemaat, kami boleh melewatkan tahun baru itu dengan berdoa dan mengucap syukur ya sampai melewati tengah malam. Ya, sungguh luar biasa. Karena apa? Karena kami mensyukuri bahwa seluruh tahun itu perlindungan Tuhan tetap menyertai umatnya. Luar biasa. Ya, kalau kita percaya hidup kita berada di dalam tangan Allah, maka masa depan saudara dan saya tetap secerah daripada janji-janji Tuhan yang diberikan untuk Anda dan saya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ya, memasuki di dalam tahun 23 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, yang kita tahu bahwa tetap penyertaan Tuhan ada. Sekali-kali kita tidak pernah ditinggalkan. Percaya? Ya, luar biasa. Memang kita tidak tahu untuk hari-hari ke depan apa yang akan terjadi. Ya, baik di dalam keadaan cuaca maupun di dalam keadaan situasi perekonomian atau pekerjaan. Tetapi marilah kita mau memfokuskan pikiran dan hati kita hanya kepada Tuhan. Karena Dialah yang tahu rancangan yang terbaik di dalam hidup saudara dan saya. Ya, mari kita mau baca bersama-sama
yang tema pada saat ini adalah membuat tahun baru menjadi baru. Ya, karena nggak semua orang membuat tahun baru itu menjadi baru. Ya, mereka terus membawa akan masa-masa silamnya. Ya, masa-masa yang penuh dengan segala tantangan, mungkin ada dengan capek hati, lelah, ketakutan, kekhawatiran, dengan adanya COVID yang masih tetap ada, walaupun sedikit tapi tetap itu belum selesai. Ya, tetapi mari kita mau pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada, bagaimana membuat tahun baru itu menjadi baru. Amin. Kita baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Maukah setiap pendengar, setiap jemaat juga, ya, kita meteraikan ayat ini di dalam hidup Anda dan saya. Biarlah hati dan kepikiran kita ini terbuka, bahwa rancangan dan rencana Tuhan begitu indah bagi setiap kita. Apapun yang terjadi, baik itu yang buruk maupun itu yang baik, ya, tetapi Tuhan tetap ada dan memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Luar biasa. Mari kita mau melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan yang mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada amin yang terkasih? Ya, meteraikan kata-kata yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini tadi. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Lupakanlah semuanya, ya. Semua apa yang menjadi kepahitan, kecewa, sakit hati, atau lembaran yang buruk di masa yang lampau. Tapi mari kita berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah. Ya, jadi saat ini semua kita ini terpanggil untuk kita mau fokus kepada Tuhan. Karena rancangannya adalah rancangan yang baik, rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan. Haleluya. Ada suatu lukisan, yaitu tentang kebijaksanaan. Ya, lukisan ini diberi judul lukisan kebijaksanaan yang berjudul An Allegory of Prudence. Ya, sekali lagi, An Allegory of Prudence dari titian seorang pelukis Venesia dari abad yang ke-16. Kebijaksanaan digambarkan sebagai seorang trim dengan 3 kepala. Satu kepala berupa seorang muda yang menghadap ke masa depan. Dan satu lagi adalah kepala orang dewasa dengan mata yang tertuju kepada masa kini. Dan yang ketiga adalah kepala seorang tua yang bijaksana yang menatap masa lalu, ya, untuk belajar apa yang akan terjadi di kemudian hari. Di atas ketiga kepala itu, titian menuliskan sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya, dari contoh masa lalu, manusia masa kini bertindak dengan bijaksana agar tidak mencelakakan akan masa depannya. Ya, kita membutuhkan kebijaksanaan yang seperti ini untuk mengatasi kekhawatiran yang dibentuk dari kegagalan akan masa lalu, ya, dan rasa takut untuk terjadi kembali, mengulanginya kembali untuk di masa depannya. Suatu kekhawatiran yang dapat menghambat kita menikmati kepenuhan hidup di masa depan kita. Ya, mari kita camkan akan hal ini. Ya,
Dan Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa pada masa laluku dan mengharapkan masa depan yang terbaik bersama Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tidak mengatakan selamat tahun yang sama, tetapi kita mengatakan selamat tahun yang baru. Kuncinya adalah bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan dan kita bisa menikmati di tahun yang baru ini benar-benar situasi yang baru. Amin. Haleluya. Mari kita koreksi diri, ya. Sungguh kita bersyukur menjadi anak Tuhan yang mencintai apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Makanya sangatlah rugi kalau kita tidak pernah mau membaca firman Tuhan. Ya, mari, doa saya adalah setiap kita mau untuk menekuni, belajar, bertanya kepada Tuhan. Ya, bagaimana untuk kita bisa menjalani di dalam hidup ini dalam hari-hari ke depan. Karena di luar Tuhan, saudara dan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya bersama dengan Tuhan, Dia yang akan menggandeng tangan kita, menuntun kita kepada jalannya. Ya, oleh karena itu sekali lagi, mintalah Roh Kudus untuk mengurapi mata dan hati kita. Mari kita belajar, ada 3 langkah yang terkasih. Yang pertama, ya, di tahun 23 ini, apa yang harus saya tinggalkan dan apa yang harus saya lakukan? Ya, bila perlu Anda catat, ya. Kadang kita bertanya sendiri, bagaimana dengan keadaan keluarga saya dalam tahun ini? Bagaimana dengan pekerjaan dan bisnis saya serta keuangan saya pada tahun ini? Apa yang akan saya mulai dan apa yang harus saya berhenti? Mungkin itu ada question, ada pertanyaan dalam diri saudara. Ya, tapi ayo kita mau belajar dari firman ini. Koreksi hati kita masing-masing. Ya. Apa yang harus kuubah? Karena mungkin kita pada tahun-tahun yang lalu kita itu memiliki hal-hal yang negatif. Seringkali kita mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Mungkin Tuhan sudah berbicara, kita pun juga tidak mentaatinya. Sehingga kita bayar harga, kita mengalami kegagalan dan berkat kita menjadi tertunda. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita mau move on dari masa lalu. Ya, move on dari segala kebiasaan kita yang tidak baik. Seperti tadi yang dikatakan di dalam Filipi 3, 13, 14. Ya, kita sudah baca tadi. Ya, mari. Rahasia sukses hidup daripada Rasul Paulus yang bisa terus bersuka cita. Ya, yaitu apa? Karena dia tidak mau menoleh ke belakang. Dia mau memperbaiki apa yang dulu kesalahannya, apa yang dulu tidak baik, apa yang semuanya dia tinggalkan. Ya, dia mau berjalan menghadapi sesuatu yang selalu baru bersama Tuhan Yesus. Ya, jadi kita semua harus mempunyai tekad untuk move on dari karakter-karakter kita yang kurang baik, dari kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik, dan libatkanlah Tuhan di dalam segala perkara. Luar biasa, ya. Jadi, kalau kita mau berjalan dalam tahun yang baru ini sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan, ya, maka kita akan mampu untuk move on dari semua kejadian yang negatif. Jangan diulangi lagi hal-hal yang negatif pada masa yang lalu, ya. Gara-gara kita tidak bisa move on, mari kita lihat apa kesalahannya. Yudas Iskariot tidak bisa lagi bersuka cita dan memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri gara-gara tidak bisa move on dari sakit hati dan kekecewaannya. Ya, Ahitofel yang sangat peka mendengar akan suara Tuhan dan penuh hikmat itu kehilangan sukacita dalam hatinya dan akhirnya apa? Dia memilih jalan yang salah, yaitu bergabung dengan Absalom dan memberontak melawan Daud. Setelah kalah, dia mati bunuh diri juga.
Ya, jadi perhatikan orang-orang yang ada di sekeliling hidup Anda. Ya, saya ajak semuanya, Bapak Ibu pendengar yang terkasih, belajar move on dari masa lalu. Tinggalkanlah akan masa lalu segala hal yang negatif. Ada amin? Haleluya. Mari kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 22 dan 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya, mari kita lihat ya. Bagaimana dikatakan pada ayat 23 ini, supaya kita dibaharui di dalam roh dan kepikiran kita. Kadang-kadang pikiran kita itu yang membawa kita melangkah dengan negatif. Ketakutan, kekhawatiran, mereka-reka, menilai seseorang, ya padahal kita belum tahu yang benar bagaimana. Ya, tetapi kita sudah negative thinking, berpikir yang negatif. Ya, sedemikian rupa. Tinggalkanlah manusia yang lama dan menjadi manusia yang baru. Artinya apa? Artinya baru di dalam pikiran, baru di dalam perkataan, ya, dan kehendak. Semuanya serba baru, ya. Harus ada sesuatu yang diubahkan. Misalnya dari yang suka gosip, ya, menjadi orang yang selalu mengencourage orang lain, memberi semangat kepada orang lain, ya, kepada yang lemah. Stop untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, mulai melakukan hal yang baik. Stop juga kalau dulu suka marah-marah, emosi, berubahlah untuk dapat menguasai diri, self control, dan selalu bersyukur. Ya, sungguh luar biasa. Dan kita bisa melihat, ya, ada 3 langkah yang kita bisa belajar lagi. Mungkin di tahun yang lalu perjalanan hidup kita tidak sempurna. Ya, memang tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Tapi kita mau belajar. Ya, kalau kita kecewa, apa yang semuanya sudah terjadi, kita mau belajar lagi, bangkit lagi, bangun lagi, semangat lagi. Kita akan coba lagi sesuatu yang baru bersama Tuhan. Amin. Mungkin dahulu kita mengalami kegagalan. Ya, ayo. Kita mau tinggalkan, jangan kita menoleh lagi dalam kegagalan itu. Tetapi kita mau bangun diri kita bersama Tuhan. Ya, melakukan apa yang Tuhan tuntun melalui Roh Kudus-Nya di dalam diri setiap kita. Ya, mungkin ada juga orang yang mengatakan, aku kan tidak sempurna Bu Pendeta, bagaimana aku bisa memperbaiki diri? Kalau kita melekat kepada Tuhan dan belajar mau membaca akan firman Tuhan, menuruti akan tuntunan Roh Kudus, maka hidup kita pun akan dituntun olehnya. Ya, sehingga apapun yang kegagalan itu Tuhan mampu ubahkan menjadi satu kemenangan nantinya. Ya, oleh karena itu, mari kita bersama-sama, ya, mengawali di tahun baru ini, kita lakukan moment by moment, langkah demi langkah kita jalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Ya, kita tahu bagi mereka yang punya baby, yang punya anak kecil, mereka masih latihan potty training. Ya, kadang-kadang mereka dengan untuk mencoba menguasai dirinya dengan potty training, mereka kadang-kadang gagal. Ya, tetapi terus diajari dan akhirnya mereka bisa. Ya, sudah nggak perlu lagi potty training. Sedemikian rupa, luar biasa kasih Tuhan. Ya. Demikian juga kalau saudara bernafas, apa yang kita lakukan? Kita menghirup nafas dan mengeluarkan nafas. Menghirup nafas, mengeluarkan nafas. Sedemikian rupa, ya, kita berjalan bersama Tuhan. Ada sesuatu yang kita petik, ada sesuatu yang harus kita buang. Ada sesuatu yang kita ambil, ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Amin. Haleluya. Ya, mari kita baca di dalam Roma 13 ayat 12 dan 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang.
Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Luar biasa. Ya, saudara, ini adalah rule, ini adalah yang Tuhan berikan di mana kita berjalan memasuki tahun yang baru ini. Terapkanlah firman Tuhan ini, praktekkanlah firman ini, dan alamilah apa yang akan saudara menerima akan hasilnya. Ya, sungguh luar biasa. Kalau kita melibatkan Tuhan di dalam setiap hari kehidupan kita, kita merasakan kasih-Nya, kita merasakan kekuatannya, dan kita juga merasakan kuasanya. Ya, karena Tuhan kita berkuasa di dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, kita harus bijaksana melihat bila ada pintu yang tertutup dan juga ada pintu yang terbuka. Ya, Tuhan mengatakan karena Dia tahu rancangannya yang terbaik bagi kita. Ya, dan rancangannya Tuhan yang terbaik belum tentu sama dengan pikiran yang kita mau. Ya, sedemikian rupa. Kalau Anda melihat jawaban doa itu belum terjadi, ya, biarlah kita mau tetap mengucap syukur. Kalau pintu itu masih tertutup, janganlah kita mendobrak-mendobrak. Aku mau ini, aku mau yang itu. Kita bayar harga yang terkasih. Kalau kita ngotot maunya kita, akhirnya kita wasting time. Bertahun-tahun kita tetap gagal. Karena kita tidak menuruti daripada apa yang Tuhan mau. Mari kita mentaati apa yang Tuhan katakan. Kita tidak bisa mendua hati. Dan kita tidak bisa mauku yang jadi. Tetapi kita libatkan Tuhan. Untuk menuntun langkah kaki saudara dan saya. Sehingga kita menerima jawaban-jawaban doa. Haleluya, luar biasa. Ya. Dan firman Tuhan juga mengatakan. Kalau Tuhan itu membuka pintu bagi saudara. Tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Tetapi kalau Tuhan menutup pintu, tidak ada satupun yang bisa membukanya. Oleh karena itu, taatilah akan firman Tuhan. Agar doa-doa saudara itu mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Mari, apa yang dialami oleh Rasul Paulus ya, di Kisah 16 ayat 6 sampai 10. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Luar biasa, saudara baca? Ya, inilah apa yang dikatakan. Kalau ada pintu yang tertutup, jangan kita paksa, kita mendobrak. Ya, tetapi lihat daripada Paulus di sini. Dia pergi ke 3 tempat dan Tuhan semuanya menutup pintu. Ya, sampai dia mendapatkan penglihatan. Ya, di mana tuntunan Tuhan itu terjadi. Dia tahu harus kemana. Ini yang sebagai anak Tuhan, ini sebagai orang percaya, jangan memaksakan kehendak sendiri. Libatkan Tuhan. Tuhan, aku mau ini, Tuhan, aku mau itu, Tuhan mau ini. Tapi tanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, apa benar Tuhan aku boleh melakukan akan hal itu. Kalau enggak, kita ini terus akan mengalami benturan-benturan dan benturan. Ya, belajar dari Rasul Paulus ini. 3 tempat, ya, semuanya tertutup. Tetapi pada waktu dia berdoa dan berdoa, Tuhan menyatakan, memberikan penglihatan. Ya, ada tuntunan Roh Kudus sehingga tahu kemana saudara dan saya harus melangkah. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, libatkan Tuhan di dalam segala keputusanmu. Jangan berjalan sendiri, maka semuanya akan berantakan. Ya, sedemikian rupa. Ya, luar biasa.
Jangan, sekali lagi saya ingatkan, jangan bersandar dengan kekuatan sendiri, ya. Tapi banyak sekali orang yang mengeraskan hatinya, aku mau begini, dan meninggalkan daripada Tuhan. Gak tanya Tuhan, sekalipun sudah dikasih tahu sama Tuhan, berapa banyak juga yang masih berontak. Akhirnya kita yang rugi. Ya, haleluya. Yang ketiga, apa yang tampaknya penting, tetapi ada sesuatu yang benar-benar penting. Nah, ayo kita koreksi diri. Pikirkanlah apa yang menjadi prioritas di dalam hidup saudara dan saya. Membuka satu lembaran baru untuk sesuatu yang lebih penting. Ya, penting memang penting, tetapi ada lagi yang lebih penting. Ya, mari kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Dengan jelas di sini dikatakan, ya. Sekali lagi, ya. Firman Tuhan itu amatlah penting kalau saudara dan saya mau membaca dan mau mempelajarinya. Karena itulah tuntunan di dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal kebenaran-kebenaran. Jadi mauku, padahal itu di luar Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berjalan di luar Tuhan, puluhan tahun kita mencari berkat, semua jalan tertutup. Tuhan gak akan buka jalan kalau itu berlawanan dengan firman Tuhan. Ya, mari kita mau mentaati firman Tuhan. Ketahuilah rahasia-rahasia firman-Nya. Ketahuilah rahasia-rahasia perkataannya melalui firman Tuhan. Karena itulah yang membuat hidup saudara dan saya diberkati. Ya. Sedemikian rupa, mari kita lanjut, ya. Kerajaan Allah itu sangatlah penting. Karena di dalam kerajaan Allah itu ada firman-Nya yang luar biasa, ya. Matius 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Ya, di sini dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Apakah saudara sudah mencari kerajaan Allah? Atau kita hanya mencari bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini, apa yang bisa aku perbuat, Bapak Ibu yang terkasih, stop. Mari kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Apa artinya? Berarti saya tidak boleh bekerja. Boleh kita tetap bekerja. Kalau kita tidak bekerja, firman Tuhan mengatakan orang yang tidak mau bekerja jangan makan. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Loh, otomatis akan ditambahkan. Oleh karena itu, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan yang terkasih. Karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan, tuntunan Roh Kudus akan turun di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, mencari kerajaan Allah yaitu dengan berdoa, memuji, menyembah. Di dalam pujian penyembahanmu, maka segala stres itu terlepas. Segala tekanan-tekanan hidup itu akan terlepas. Sudahkah kita mau mencari kerajaan Allah terlebih dahulu? Melalui apa? Melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan terlewatkan. Ya, sekali lagi luar biasa. Ya, kalau kita mau sesuatu yang baik pada tahun ini, ya, sekali lagi saya katakan, milikilah saat teduh bersama Tuhan. Ya, agar hidup kita diubahkan. Bacalah firman Tuhan 2-3 ayat setiap hari. Ya, karena firman Tuhan itu akan berbicara di dalam hidup setiap kita. Dia akan mengingatkan pada waktu kita lelah, pada waktu kita capek. Tuhan, aku capek, aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Tiba-tiba ada suara dalam hatimu
ya, yang mengatakan datanglah kepadaku, ya, bagi mereka yang letih lesu dan yang berbeban berat. Loh, Tuhan itu panggil kita, tapi mau enggak kita itu dipanggil? Atau jalanku sendiri, ya, sedemikian rupa, ya, suara Tuhan selalu bisa Anda dengar kalau Anda memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari kita lanjut dalam Matius 22 ayat 36 sampai 39. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Ya, ini sudah jelas dikatakan, ya. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Ya, biarlah di tahun 23 ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita selalu mau melakukan apa yang Yesus ajarkan melalui firman-Nya. Ya, sedemikian rupa. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan, jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Mengapa sampai di firman itu mengatakan demikian? Karena banyak sekali anak-anak Tuhan tidak bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan untuk langkah apa yang dia mau kerjakan, untuk pekerjaan apa yang dia mau kerjakan, gak mau tanya. Sehingga terbentur-bentur, ya, dan kita menghadapi hal-hal yang sedemikian rupa. Ya, yang terkasih, Tuhan mau semua umatnya ini diberkati dan mengalami kesuksesan. Ya, tetapi jalan-jalan Tuhan yang harus kita lakukan. Kunci yang pertama di tahun 23 ini adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu. Ya, sedemikian rupa. Mungkin ada yang tanya, dan bagaimana saya sudah mengasihi di tahun 22, kenapa Tuhan belum jawab doa-doa saya? Pasti ada hal-hal tertentu yang belum, ya, dan Tuhan juga melatih kesabaran Anda dan saya. Mampu nggak kita itu bersabar? Ya, karena janji Tuhan, aku akan membuat indah pada waktuku. Ya, tapi sekali lagi, jangan salah jalan. Jangan ambil jalan pintas. Di dalam Tuhan gak ada jalan pintas. Yang ada di dalam firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan menjawab doamu tepat pada waktunya. Asal kita melakukan firman-Nya. Tetapi kalau kita keluar dari jalan yang Tuhan tunjukkan, bayar harga. Bayar sendiri, bukan dari Tuhan itu. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, mari kita sudah belajar 3 hal tadi. Pertanyaannya, di tahun 23 ini, kita memasukinya. Apa yang harus saya tinggalkan dan apa yang harus saya lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, sikap yang bagaimana pada waktu kita melihat pintu yang tertutup, ya, dan ada pintu yang Tuhan bukakan. Yang ketiga, komitmen apa yang harus saudara dan saya lakukan di tahun 23 ini? Ya, sedemikian rupa. Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu setiap daripada kita memiliki komitmen dengan Dia. Ya, oleh karena itu mintalah kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku supaya aku mampu melakukan komitmenku. Sehingga aku tidak akan salah berjalan. Engkau sudah mengajarkan 3 hal tadi. Ya, kita mau ingat-ingat lagi. Bila perlu saudara dengarkan lagi firman ini. Apa yang harus kita lakukan di tahun 23 ini. Sekali lagi saya ulangi di sini. Yang pertama, apa yang harus saudara tinggalkan dan apa yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap yang bagaimana pada waktu kita melihat pintu yang tertutup dan melihat pintu yang Tuhan bukakan. Yang ketiga, komitmen apa yang saudara dan saya mau lakukan pada tahun 23 ini? Ya, misalnya tadi yang dikatakan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita juga. Ya, sungguh luar biasa. Ya.
Bapak Ibu yang saudara-saudari yang terkasih, kita sudah belajar hari ini bagaimana kita mau membuat tahun baru ini menjadi benar-benar baru di dalam hidup saudara dan saya. Dan sebagai ayat emas, mari kita baca Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sungguh indah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih pada ayat emas ini. Ya, saudara baca lagi ya bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Dia akan membuat jalan di padang gurun, ya, dan sungai-sungai di padang belantara. Mungkin jawaban-jawaban doa pada tahun-tahun yang lalu belum terwujud, tetapi kalau kita mau berubah, kita mau andalkan Tuhan, dan kita mau mentaati apa yang Tuhan perintahkan, maka sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, kita semua percaya bahwa rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya adalah indah. Ada amin? Mari buka hatimu, kita menyembah bersama-sama. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, yes Lord. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, benar Tuhan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Benar Tuhan, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Terima kasih Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Haleluya Jesus. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Terima kasih Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Yes Jesus, haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Kita percaya bahwa rencana Tuhan di dalam hidup setiap kita adalah indah. Libatkan Tuhan. Kita percaya Dia mendengar setiap doa jeritan kita. Semua jalan-Mu, terima kasih Tuhan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, benar Yesus. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari yang terkasih, bukalah hatimu. Mohonlah Tuhan
Tuhan, agar menjamah hidup kita untuk kita mengerti akan rancangannya. Rencananya selalu indah, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Benar Tuhan, terima kasih Bapa. Tapi ku mengerti sekarang. Tolong padaku Bapa. Kau tolong padaku. Terima kasih Yesus. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Tolong padaku. Kau tolong padaku. Terima kasih Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Benar Tuhan, rancanganmu begitu indah bagi setiap kami. Ku mengerti sekarang. Engkau selalu menolong umatmu. Tolong padaku. Yes Lord Jesus, terima kasih Bapa. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapa dalam surga, benar ya Tuhan, Engkau selalu mempunyai rancangan yang terindah bagi setiap kami. Oleh karena itu buka mata hati kami saat ini Tuhan, bahwa tidak ada rancangan kecelakaan bagi kami Tuhan yang mau setia kepadamu dan mengikuti jalan-jalanmu. Karena rancangan Tuhan di dalam setiap pribadi lepas pribadi adalah sangat indah. Bapa, ajarkan kami untuk melakukan apa yang sudah Kau berikan tadi, yaitu meninggalkan semua akan masa lalu kami, meninggalkan semua masa yang penuh dengan segala penyesalan atau apa saja kesakitan pada waktu-waktu tahun yang lalu. Dan kita mau Tuhan, dalam tahun yang baru ini berjalan bersama Engkau dan melakukan akan kehendak-Mu. Apa yang Engkau mau ajarkan lebih dan lebih lagi ya Bapa, kami mau tetap dalam gandengan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan Tuhan, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dengan segala kebenarannya. Karena itulah yang Engkau mau. Dan mengasihi Engkau terutama juga mengasihi akan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau selalu menyertai umat-Mu. Bapa, hamba berdoa secara khusus bagi jemaat dan juga bagi pendengar dimanapun mereka berada, yang di dalam memasuki tahun yang baru ini, mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan, atau ada yang sakit, atau ada yang melakukan Tuhan kekecewaannya yang begitu dalam sehingga tidak mau bekerja, tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Tuhan, biarlah urapan-Mu turun atas setiap mereka. Jamah hati mereka, jamah pikiran mereka pada waktu mereka mendengar akan firman ini Tuhan. Hati mereka diubahkan, agar mereka tetap teguh percaya bahwa Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Karena rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
jamahan tanganmu, dan bilur-bilur darah Yesus sanggup menyembuhkan mereka yang sakit. Sanggup memberikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, finansial, pekerjaan. Tuhan, Engkau mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Demikian juga Tuhan, di dalam hubungan baik antara orang tua dengan anak, hubungan suami istri, mereka yang saat ini mengalami Tuhan berbagai macam masalah, biarlah mau datang kepadamu, karena Engkaulah jawaban di dalam setiap kehidupan umatmu. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil ya Bapa. Kalau Engkau sudah mengikuti di dalam perjalanan hidup pada masa yang lampau, demikian juga di tahun yang baru ini, kami semua akan mampu mengakhirinya nanti Tuhan bersama dengan Engkau, Ebenezer. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk taburan firman-Mu, untuk pengertian yang baru, apa yang harus kami lakukan, tindakan apa yang harus kami perbuat. Engkau sudah ajarkan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, biarlah di dalam tahun 23 ini perhatian kita lebih lagi kepada Tuhan Yesus dan juga kepada sesama kita. Ya, mari kita mau komitmen kepada Tuhan. Ya, berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik, never give up, berani untuk move on. Ya, berjalan bersama Tuhan, maka kita akan melihat keajaiban-keajaibannya akan diberikan di dalam kehidupan umatnya semua. Haleluya. Ya, itulah apa yang sudah kita pelajari dan kita mau melakukannya. Ya, mari. Di dalam nama Tuhan Yesus kita pasti mampu berjalan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita berada. Haleluya. Yang percaya mengatakan amin, amin, amin.